Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan salam hangat untuk penonton setia. Bayangkan, di tengah gemerlap pesta mewah, seorang perempuan muda ditarik jilbabnya secara kasar. Di depan puluhan pasang mata yang menatap tajam, mencibir, dan menertawakan. Tangisnya tertahan, harga dirinya diinjak, dan keluarganya sendiri berdiri sebagai penonton tanpa suara. Ia dianggap tak pantas, bahkan dituduh hanya seorang pembantu yang nyasar ke tempat elit. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa perempuan itulah pemilik saham terbesar, yang selama ini menopang seluruh kejayaan keluarga yang kini sedang menghinanya. Sebuah aib yang berubah menjadi tamparan keras untuk mereka yang menilai hanya dari tampilan luar. Apa yang sebenarnya terjadi setelah jilbab itu ditarik? Dan siapa sebenarnya perempuan yang mereka rendahkan itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, langit terlihat tenang, tapi hati Raina justru berdebar tak menentu. Di dalam rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, ia berdiri terpaku di depan lemari usangnya. Jemarinya menyusuri gamis abu-abu yang sudah beberapa kali dipakai ke pengajian, dan selembar jilbab polos berwarna krem yang sudah agak kusam di bagian ujungnya. Ini saja cukup, bisiknya lirih. Mencoba menenangkan hati yang tak pernah benar-benar tenang sejak menikah dengan Fathir, pria dari keluarga terpandang yang mencintainya dengan tulus, namun belum mampu membuat keluarganya mencintainya juga. Sudah 2 tahun Raina menjadi istri Fathir. Lelaki baik yang selalu mengusap air matanya diam-diam dan berkata, "Kamu sudah cukup, Rain. Kamu tidak perlu jadi siapa-siapa untuk diterima mereka." Tapi siapa sangka, kata, "diterima," bisa terasa lebih jauh daripada langit. Setiap kali Raina menginjakan kaki ke rumah keluarga besar Fathir, senyum mereka selalu tipis, sapaan mereka dingin, dan tatapan mereka seperti pisau yang menusuk tanpa suara. Bu Lestari, ibu mertua Raina, tak pernah benar-benar menyembunyikan sikapnya. Tatapan sinis saat melihat gamis sederhana yang Raina pakai, cibiran halus saat Raina menyuguhkan teh, atau komentar lirih seperti, "Maaf ya kalau teh kita terlalu mewah buat lidah sederhana." Itu semua bukan hal baru bagi Raina. Ia telan semuanya. Diam-diam. Sendirian. Dan hari itu, sebuah undangan emas tiba. Sebuah pesta megah. Ulang tahun emas pernikahan Eyang Dirga dan Eyang Yati, yang merupakan tonggak utama keluarga besar Fathir. Acara besar, paling prestisius dalam keluarga, penuh tamu penting dan tentu saja, penuh gengsi. Yang mengejutkan Raina, kali ini namanya tercantum jelas di undangan. Istri dari Fathir, Arya Satya. Seketika matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam undangan itu dan menunjukkannya pada Fathir. "Mas, aku benar-benar diundang." Fathir mengangguk, lalu memeluknya erat. "Ya, kamu istriku. Mereka harus tahu kamu bukan bayangan." Namun Raina tahu, undangan tak berarti penerimaan. Ia berdiri malam itu menyetrika gamis dan jilbabnya dengan hati yang mengkerut. Tak ingin meminjam gaun dari siapapun. Tak ingin membeli tas palsu hanya agar terlihat pantas. Ia memilih menjadi dirinya sendiri. "Aku bukan yang mereka inginkan, tapi aku juga bukan orang yang akan pura-pura demi diterima," ucapnya dalam hati sambil melipat pakaiannya. Esoknya, mereka tiba di rumah besar milik Eyang. Tenda putih berlapis emas, deretan mobil mewah, dan suara gamelan lembut menyambut mereka. Para tamu berdatangan dengan gaun mencolok dan wangi parfum mahal. Raina turun dari mobil sambil menggenggam lengan Fathir, mencoba berdiri tegak di tengah lautan manusia yang merasa lebih tinggi darinya. Langkah kakinya terasa berat saat memasuki area utama. Tatapan itu datang lagi, dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Bisikan lirih dari sepupu-sepupu ipar mulai terdengar, bahkan sebelum Raina sempat duduk. Dia datang juga. Dengan baju itu? Serius. Astaga, itu jilbab atau kain pel?
Raina duduk di kursi paling pinggir. Tersenyum tipis meski jantungnya hampir meledak. Fathir sempat duduk di sebelahnya, tapi harus berdiri menyambut saudara yang datang dari luar negeri. Sebentar ya, aku nggak lama, katanya. Raina hanya mengangguk. Ia terbiasa sendiri. Dan dalam kesendirian itu, datanglah suara yang paling tidak ingin ia dengar. Raina, ikut ibu sebentar ya. Bu Lestari, dengan nada manis yang penuh duri, mengajak Raina ke sudut tenda, di dekat panggung utama. Di sana sudah ada Laras, adik ipar Raina yang sejak awal tidak suka keberadaannya. Saat melihat Raina datang, Laras menatap tajam lalu tertawa kecil. Kamu serius datang pakai baju itu? Ini acara keluarga, bukan pengajian RT, timpal sepupu lainnya sambil menahan tawa. Kalau nyaman tapi bikin malu keluarga, ya bukan nyaman, itu egois. Sambung yang lain dengan nada menusuk. Raina berusaha bicara, tapi belum sempat kata keluar. Tangan Bu Lestari melayang cepat dari belakang. Jilbab Raina ditarik keras. Kepalanya tersentak ke belakang. Ujung jilbabnya hampir terlepas. Suasana hening. Semua mata menatap. Beberapa tertawa pelan. Ada yang menahan senyum, seolah yang terjadi adalah lelucon murahan. Raina, ibu malu lihat kamu kayak gini, ucap Bu Lestari dingin. Apa kamu pikir orang-orang akan percaya kamu bagian dari keluarga ini? Tambah Laras sambil mengibaskan tangan. Raina berdiri mematung. Tangannya gemetar. Jilbabnya kusut. Dadanya sesak. Air mata nyaris jatuh. Tapi ia menahan. Tak ada yang membela. Bahkan pelayan pun menunduk. Pura-pura tak melihat. Ia berjalan kembali ke kursi paling pinggir dengan kepala tertunduk. Menyeka air mata yang jatuh satu persatu. Di dalam dirinya, ada suara almarhum ibunya yang dulu sering berkata, jadi perempuan itu harus sabar, tapi jangan sampai kehilangan harga diri. Raina menggenggam tangannya sendiri. Ia tahu, ia bisa membalas. Ia tahu ia punya alasan. Tapi bukan hari itu. Belum sekarang. Ia menatap ke depan. Menunggu. Menunggu waktu yang akan bicara untuknya. Setengah jam berlalu sejak jilbab itu ditarik. Raina masih duduk di kursi paling pinggir. Gamisnya lusuh. Kerudungnya tak lagi rapi. Tapi sorot matanya mulai berubah. Bukan lagi tatapan orang yang merasa kecil. Tapi perlahan mulai tumbuh sesuatu yang lain. Diam yang menyimpan gelombang besar. Yang tak butuh suara untuk mengguncang. Tak lama kemudian, Fathir kembali ke sisinya. Ia langsung tahu, ada yang tidak beres. Sayang, kenapa? Matamu merah. Kamu nangis ya? Raina tersenyum tipis. Menunduk. Cuma pusing. Mas, mungkin karena ramai. Fathir menggenggam tangannya. Erat, tapi lembut. Kamu enggak harus kuat terus. Rain, kalau kamu enggak nyaman, kita pulang aja sekarang. Raina menggeleng. Pandangannya tetap tertuju ke panggung, ke para tamu, ke keluarga besar suaminya yang sejak tadi hanya tertawa dan berbasa-basi. Enggak usah. Nanti malah jadi bahan omongan. Fathir tak memaksa. Tapi tatapan khawatirnya tak berpaling. Kamu tahu, aku bangga sama kamu. Apapun yang mereka bilang, kamu tetap istri terbaik buatku. Raina mengangguk. Perlahan. Di balik matanya, rasa sakit itu membeku, dan mulai mengeras menjadi tekad. Dan pada saat itulah, suara klakson terdengar. 3 kali. Keras. Tegas. Tidak biasa. Siapa sih itu? Berisik banget. Celetuk Laras dari kejauhan, mendongak sebal. Semua kepala menoleh. Termasuk Raina. Di depan tenda megah, sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti perlahan. Dari balik kemudi, seorang sopir berseragam keluar lalu membuka pintu belakang. Langkah anggun seorang perempuan paruh baya keluar dari mobil itu. Berbaju formal navy, rambutnya tersanggul rapi, dan di belakangnya 2 asisten membawa sebuah kotak satin besar.
Mulut Raina sedikit terbuka. Ia langsung berdiri. Itu Bu Sekar, bisiknya. Fathir tersentak. Bu Sekar? Serius? Ya, dialah Bu Sekar, sekretaris pribadi dari suaminya. Tapi lebih dari itu, ia adalah tangan kanan dari salah satu tokoh bisnis nasional, yang selama ini tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya. Dan semua itu, diam-diam ada di balik nama, Raina Zahra Mahardika. Bu Sekar melangkah tegak menuju tengah tenda. Suasana berubah sunyi. Denting langkah sepatunya di atas lantai marmer tenda terdengar seolah menggema. Para tamu mulai berbisik-bisik. Tapi bukan lagi bisik cemoohan, melainkan bisik ketakutan. Wajah Bu Lestari memucat. Laras menunduk. Para tante dan sepupu yang tadi mencibir, kini mulai saling melirik. Bu Sekar berhenti tepat di hadapan Raina. Menunduk sopan, tapi tetap penuh wibawa. Selamat siang, Ibu Raina. Suasana langsung membeku. Bu Sekar menggunakan sapaan yang tak pernah dipakai sembarangan. Bukan Mbak, bukan Neng, tapi Ibu. Sapaan formal yang biasanya digunakan untuk pemilik perusahaan atau pemegang kuasa. Saya mohon maaf mengganggu acara keluarga ini. Tapi Pak Fathir meminta saya menyerahkan dokumen ini langsung kepada Anda. Beliau tidak ingin Anda repot mengeceknya malam-malam. Raina menerima kotak itu perlahan. Tangannya dingin. Tapi ia tersenyum. Kotaknya berat. Bukan hanya fisik, tapi simbolik. Di dalamnya tersimpan salinan akta saham, surat kuasa legal, dan seluruh catatan penting dari berbagai unit bisnis keluarga besar, yang semuanya atas nama Raina. Raina menoleh ke arah semua yang hadir. Wajah-wajah yang tadi menghina, kini menatapnya seperti melihat hantu di siang bolong. Terima kasih, Bu Sekar. Maaf sudah merepotkan. Sama sekali tidak, Ibu. Mobil kami masih menunggu jika Ibu ingin langsung pulang. Pak Fathir sudah menyiapkan sopir untuk mengantar ke rumah utama. Bu Sekar menunduk, lalu berbalik. Asistennya mengikuti. Mobil hitam itu masih menunggu, mengilap, tegak, seolah menjadi simbol bahwa yang mereka anggap kecil, justru pemilik panggung sesungguhnya. Semua mata kini pada Raina, tapi bukan lagi dengan merendahkan, melainkan dengan takut dan malu. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang menyapa. Fathir menoleh pelan, wajahnya masih kaget. Sayang, itu Bu Sekar beneran. Raina mengangguk kecil. Iya, tapi aku nggak minta dia datang. Berarti dia datang karena kamu. Ia menatap istrinya lama, kemudian tersenyum kecil. Berarti sekarang, semua orang tahu. Raina menunduk. Iya, tapi aku nggak mau berubah. Aku tetap aku. Beberapa kerabat mulai mendekat. Yang tadi mencibir, kini mencoba bersikap manis. Dinda ya? Maksudku, Raina. Ya ampun, kamu luar biasa banget. Masih sederhana walaupun ternyata istri bos besar. Aduh, kalau dari dulu tahu kamu pemilik perusahaan, pasti aku ajak ngobrol. Loh. Raina menatap pelan, lalu berkata tenang. Saya bukan istri bos, Tante. Saya pemegang saham. Seketika semua terdiam. Tatapan mereka membelalak. Mereka tidak sedang berbicara dengan istri siapa-siapa. Mereka sedang berhadapan langsung dengan pemilik kursi kekuasaan. Bu Lestari, yang sebelumnya lantang menarik jilbab Raina, kini hanya berdiri terpaku di dekat panggung. Beberapa saat kemudian, ia berjalan pelan ke arah Raina. Wajahnya pucat. Senyumnya kaku. Raina, Ibu minta maaf ya. Tadi mungkin Ibu agak kasar. Ibu enggak tahu. Raina memandang wajah ibu mertuanya yang kini tak lagi menyombongkan apapun. Yang biasanya mengangkat dagu tinggi, kini menunduk seperti anak kecil. Sejak awal saya datang ke sini, saya pikir kita keluarga, ucap Raina pelan.
Tapi kalau saya terus dianggap orang luar, saya tahu tempat saya. Bu Lestari diam. Tak mampu menjawab. Tapi saya bukan orang yang suka simpan dendam. Saya memaafkan, tapi saya tidak lupa. Nada suara Raina tenang. Bukan ancaman, tapi kebenaran. Beberapa menit kemudian, Raina dan Fathir pamit dari acara. Tak ada tepuk tangan. Tak ada peluk haru. Tapi semua mata mengikuti langkah mereka menuju mobil hitam itu. Bukan lagi dengan cemoohan, tapi dengan rasa bersalah yang terlambat. Di dalam mobil, Raina bersandar. Tarikan napasnya panjang. Fathir menggenggam tangannya erat. Kamu luar biasa, Rain. Raina menatap jendela, melihat bayangannya sendiri. Bukan aku yang luar biasa, Mas. Mereka saja yang terlalu cepat menilai dari luar. Mobil itu perlahan melaju meninggalkan tenda pesta. Dan Raina tahu, cerita ini baru saja dimulai. Karena harga diri yang diinjak, tak perlu dibalas dengan teriakan. Cukup dengan bukti. Keesokan paginya, suasana grup WhatsApp keluarga besar terasa ganjil. Biasanya, Raina hanya jadi pembaca bayangan. Pesan-pesan masuk nyaris tak pernah ia buka karena isinya tak pernah melibatkan dirinya. Tapi pagi itu, notifikasi berdenting nyaris tanpa jeda. Raina, semoga nggak sakit hati ya. Kemarin ibu lagi banyak pikiran. Maaf ya Rain, aku baru tahu kamu tuh luar biasa. Kapan-kapan ngopi bareng yuk. Aku malu deh dulu sempat salah nilai. Raina hanya membaca. Tak satu pun ia balas. Bukan karena sombong. Tapi karena ia tahu, perubahan sikap karena status, bukan karena kesadaran, bukanlah sikap yang bisa dipercaya. Pagi itu ia duduk di teras rumah. Rumah kecil yang penuh ketenangan. Fathir membelinya dengan uangnya sendiri. Jauh dari pusat kota. Katanya, kita butuh kedamaian, bukan pujian. Raina setuju. Kesederhanaan bukan keterpaksaan, tapi pilihan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pagar depan. Tok, tok, tok. Raina mengintip dari balik gorden. Sosok yang berdiri di luar membuat alisnya sedikit terangkat. Tante Lia. Perempuan yang dulu dengan lantang menertawakan tas kanvas lusuh yang dibawa Raina saat arisan keluarga. Kini ia datang membawa kantong plastik berisi buah dan sekotak kue. Raina menarik napas pelan, lalu membukakan pagar. Tante, ada apa ya? Tanyanya lembut, namun tetap waspada. Tante Lia tersenyum, terlalu lebar. Raina sayang, ya ampun rumah kamu adem banget ya. Dari luar kelihatan sederhana, tapi dalamnya pasti, wow banget. Raina menahan senyum. Masuk aja, Tan. Mau minum teh? Oh, boleh banget. Tadi kebetulan lewat. Sekalian mampir. Raina tahu, tidak ada yang kebetulan di dunia keluarga besar mereka. Rumah ini berada di kompleks tertutup. Cukup jauh dari tempat tinggal Tante Lia. Mereka duduk di ruang tamu. Raina menyuguhkan teh dan kue kering sisa hajatan kemarin. Tak butuh waktu lama hingga maksud kedatangan itu terucap. Raina, Tante tuh pengen minta pendapat kamu soal usaha Tante. Kamu kan sekarang udah ngerti banget dunia bisnis. Tante lagi bingung nih, mau ekspansi online gimana? Raina mendengarkan. Matanya sopan. Kepalanya mengangguk pelan. Tapi hatinya sudah tahu arah pembicaraan ini. Bukan silaturahmi, ini diplomasi. 2 hari kemudian, datang undangan makan malam dari keluarga besar. Katanya hanya kumpul santai. Tapi Fathir sudah memberi kode. Kayaknya mereka mau minta tolong sesuatu. Raina hanya tersenyum. Malam itu ia datang dengan batik sederhana dan jilbab polos. Tanpa make up mencolok. Tanpa perhiasan. Tanpa gengsi. Namun sambutannya seolah ia ratu dari negeri asing. Raina, sini duduk di tengah ya, biar bisa ngobrol bareng semua. Ucap sepupu yang dulu tak pernah menyapa. Teh Raina cobain deh ini.
Ini favorit aku. Tapi kalau Teh Raina yang makan, pasti lebih enak, celetuk sepupu lainnya sambil tertawa. Raina hanya tersenyum. Obrolan malam itu penuh basa-basi manis. Tapi ia tahu, mereka sedang menahan sesuatu. Dan benar saja, ketika acara hampir bubar, Bu Lestari menghampiri. Wajahnya tak lagi sombong. Ada keraguan. Ada kegugupan. Raina, ibu boleh ngomong sedikit? Tentu Bu. Silakan. Maaf ya, kemarin ibu sempat salah nilai kamu. Ibu malu, tapi juga bangga. Kamu tetap rendah hati walau punya segalanya. Itu luar biasa. Raina menatap mata ibu mertuanya. Ada ketulusan, tapi juga masih ada ketakutan. Bu, saya nggak pernah minta orang tahu siapa saya. Tapi saya selalu berharap diperlakukan sebagai manusia. Bukan dari apa yang saya pakai, atau saya bawa. Bu Lestari mengangguk cepat. Ibu ngerti. Makanya ibu juga mau minta tolong sedikit. Soal bisnis catering keluarga. Ada rencana ekspansi. Ibu pikir kamu bisa bantu. Dari belakang layar. Akhirnya keluar juga niat sebenarnya. Raina tersenyum. Bukan menyindir. Tapi memahami. Boleh Bu. Tapi saya bantu bukan karena saya istri Fathir. Saya bantu karena saya ingin keluarga ini tumbuh lebih baik. Bu Lestari menatapnya lama. Lalu mengangguk. Terima kasih, Raina. Malam itu, Raina duduk di beranda, memandangi langit gelap dan bintang yang sedikit malu-malu muncul. Angin malam menyapu lembut pipinya. Luka itu belum sembuh. Tapi malam itu, Raina tahu, ini adalah awal perubahan. Mungkin memang harus begitu. Harus ada kejadian menyakitkan dulu, baru orang bisa belajar. Dan Raina kini bisa berdiri lebih tegak. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena sudah tidak takut lagi. Beberapa minggu berlalu sejak malam penuh basa-basi itu. Suasana rumah besar keluarga Fathir mulai berubah. Tidak sehangat yang dibayangkan, namun juga tidak sebeku dulu. Yang jelas, kini tatapan-tatapan mata itu lebih berhati-hati saat melihat Raina. Dan hari itu pun tiba. Hari di mana Raina untuk pertama kalinya hadir dalam rapat inti pengurus usaha keluarga. Sebuah ruang rapat besar dengan meja panjang dari kayu jati, kursi empuk berjajar simetris, dan layar presentasi yang memantulkan logo bisnis keluarga, Mahardika Group. Raina duduk sejajar dengan Fathir. Tak jauh dari mereka, duduklah Bu Lestari dengan batik mahalnya, lengkap dengan bros besar berkilau di dada. Di sebelahnya, Roy dan istrinya Liana, kakak ipar Raina yang selalu merasa paling berkuasa di keluarga ini, memandang Raina tanpa senyum. Mereka tidak menyapanya, tidak menyentuh tangannya. Hanya pandangan dingin, yang menyimpan amarah yang belum selesai. Rapat dimulai. Bu Lestari membuka dengan nada formal. Pertemuan hari ini untuk membahas rencana ekspansi unit usaha kuliner ke luar kota. Karena Raina sekarang resmi sebagai salah satu pemegang saham utama, kita beri kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Mata-mata di ruangan itu perlahan beralih ke arah Raina. Sebagian menyipit, sebagian menahan senyum sinis. Raina menarik napas, lalu berdiri perlahan. Terima kasih. Saya sudah pelajari laporan 2 tahun terakhir. Pertumbuhan usaha cukup stabil. Tapi kita terlalu terpusat di kota besar. Padahal, pasar menengah di kota-kota lapis 2 sedang tumbuh cepat. Roy langsung menyela. Itu juga yang kami bahas 3 bulan lalu. Jadi bukan ide baru. Raina menoleh dan tersenyum. Benar, Mas. Tapi saya sudah siapkan proposal kerjasama dengan mitra lokal. Jadi, jika disetujui, ekspansi bisa berjalan lebih efisien. Liana mengangkat alis. Mitra? Maksud kamu dari pihak luar? Ya, dari jaringan saya pribadi dan Fathir. Kami memang tidak banyak dipublikasikan, tapi terbiasa bekerja dalam diam. Wajah Liana berubah.
Roy memalingkan wajah. Bu Lestari menggigit bibirnya pelan. Rapat berlanjut. Tapi udara di dalam ruangan terasa makin tegang. Rasa tidak suka itu mulai membuncah. Meski dibungkus lapisan kesopanan. Malamnya, Raina duduk di balkon rumah. Angin malam mengayun dedaunan pelan. Tapi pikirannya bergemuruh. Mereka mulai merasa terusik. Mas, ucapnya pelan. Fathir mengangguk. Aku tahu, tapi kamu nggak sendiri. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda sabotase mulai terasa. Berkas penting mulai sering terlambat sampai ke mejanya. Beberapa vendor yang biasa lancar, mendadak sulit dihubungi. Bahkan staf yang dulu ramah, kini bersikap canggung dan menjaga jarak. Raina diam. Ia mencatat semuanya. Tidak mengeluh. Tidak bereaksi berlebihan. Tapi mencatat. Puncaknya terjadi ketika ia datang ke dapur pusat usaha kuliner cabang kota lain. Seorang supervisor bernama Pak Andi menghampirinya dengan wajah tegang. Maaf Bu Raina, saya cuma menyampaikan. Ada perintah dari pusat agar kami jangan terlalu mengikuti instruksi dari Ibu. Katanya fokus tetap pada Pak Roy dan Bu Liana. Raina menarik napas panjang. Menahan emosi. Baik, Pak Andi. Saya mengerti. Malam itu, di ruang kerja kecilnya di rumah, Raina mulai bergerak. Ia menarik map biru yang selama ini ia simpan. Di dalamnya, data, laporan keuangan, salinan transaksi, riset pasar. Raina telah membentuk tim kecil rahasia. Mereka membantunya memverifikasi semua aktivitas operasional di beberapa cabang. Mereka menyusun laporan efektivitas strategi distribusi, meninjau ulang vendor, dan membandingkan efisiensi sebelum dan sesudah Raina ikut terlibat. Hasilnya mengejutkan. Dalam 2 bulan, keuntungan cabang luar kota meningkat 11%. Biaya operasional turun 18%. Vendor lama ketahuan menaikkan harga bahan baku hampir 2 kali lipat. Dan vendor itu ternyata punya afiliasi langsung dengan perusahaan milik sahabat Liana. Raina tersenyum kecil. Permainan mereka halus, tapi datanya lebih tajam. Hari itu, ia masuk ruang rapat tanpa banyak kata. Suasana dingin. Roy dan Liana sudah menunggu, lengkap dengan aura angkuh. Kami ingin menyampaikan kekhawatiran soal posisi Bu Raina dalam jajaran manajemen, kata Roy sambil menyilangkan tangan. Liana langsung menyambung. Ada beberapa vendor yang merasa bingung. Mereka tidak tahu harus patuh pada siapa. Pak Anton, Paman Fathir yang biasanya diam, ikut angkat suara. Mungkin sebaiknya Raina fokus sebagai komisaris pasif dulu. Karena, ya, kita tahu, Raina bukan dari latar belakang bisnis. Raina tersenyum, lalu membuka map biru itu perlahan. Maaf. Sebelum disimpulkan, izinkan saya menunjukkan data ini. Ia mengedarkan salinan laporan. Semua menatap dokumen yang kini mengalir dari tangan ke tangan. Ini laporan dari cabang Kota Baru dan cabang Seruni. Dalam 2 bulan terakhir, keuntungan naik 11%. Vendor baru yang saya pilih menyelamatkan kita dari markup harga bahan baku yang sangat besar. Termasuk vendor yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan milik sahabat Bu Liana. Liana pucat. Roy meneguk air putih cepat-cepat. Pak Anton menatap Raina lama. Saya memang bukan dari keluarga saudagar. Tapi saya tahu permainan bisnis. Dan saya tidak pernah berniat merebut. Saya hanya ingin memperbaiki. Ruangan hening. Tak ada yang berani bicara. Setelah rapat, Pak Anton menghampiri Raina di parkiran. Raina, maaf ya tadi. Tapi setelah lihat laporanmu, Pak Desalut, kamu lebih tangguh dari yang mereka kira. Raina tersenyum pelan. Saya cuma nggak ingin keluarga ini terus buta oleh ego dan gengsi. Malam itu, Fathir menatap Raina dengan bangga. Kamu tahu kenapa mereka takut, Rain? Kenapa? Karena kamu enggak bicara banyak. Tapi bukti kamu,
bicara paling keras. Raina mengangguk. Ia tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bertahan, dengan elegan. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah. Tapi suasana hati Raina justru terasa tenang. Tenang yang berat. Sejak kejadian di ruang rapat terakhir, semua mata kini mulai berhitung ulang terhadap kehadirannya. Bukan lagi sebagai istri dari Fathir, tapi sebagai sosok yang diam-diam menggenggam pondasi keluarga ini. Dan pagi itu, Fathir pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya serius, tapi tak menunjukkan marah. Tangannya menggenggam erat sebuah map coklat tua yang mulai lusuh. "Sayang, kamu duduk dulu," ucapnya pelan. Raina menatap wajah suaminya dengan tatapan bertanya. Ada sesuatu yang disimpannya. "Kenapa, Mas? Ada masalah?" Fathir duduk di sebelahnya. Ia membuka map itu perlahan, dan menyerahkan beberapa lembar dokumen pada Raina. "Ini, aku baru dapat dari notaris lama, yang dulu kerja sama dengan almarhum ayah." Raina membuka lembar pertama, dan seketika, tangannya bergetar. Nama di atas dokumen itu bukan nama Fathir, bukan nama Roy, tapi namanya sendiri. Raina Zahra Mahardika. "Apa ini semua? Atas nama aku?" tanyanya pelan. Fathir mengangguk. "Iya. Bapak sudah siapkan semuanya sebelum beliau meninggal. Surat kuasa, kepemilikan saham di beberapa unit usaha. Semua atas nama kamu." Mata Raina berkaca-kaca. Ia membuka lembar demi lembar dokumen itu, dan menemukan bahwa yang dipegangnya bukan hanya perusahaan catering dan percetakan, tapi juga sejumlah saham di unit logistik, manufaktur, dan media. "Kenapa bisa begini? Kenapa bukan kamu? Atau Mas Roy?" Fathir menarik napas panjang. "Karena Bapak percaya sama kamu, Rain. Beliau pernah bilang, kamu sabar, tapi tidak bodoh. Kamu rendah hati, tapi tahu batas harga diri. Dan dia percaya, suatu hari keluarga ini butuh seseorang yang bisa jadi penyeimbang. Dan dia pilih kamu." Raina menutup mulut. Isaknya tertahan. Tangis yang datang bukan karena lemah, tapi karena dihargai. Selama ini, almarhum Pak Haryono, ayah Fathir, memang dikenal pendiam. Tak banyak bicara, tidak mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya. Tapi ternyata, ia melihat, ia mencatat, ia menyusun sesuatu yang besar. Diam-diam, dan penuh percaya. Malam itu, semua lampu di rumah sudah padam kecuali satu. Raina duduk sendiri di meja makan, dengan map terbuka di depannya. Ia membaca ulang satu demi satu dokumen yang telah ditandatangani mendiang ayah mertua. Dan di lembar terakhir, tulisan tangan Pak Haryono sendiri. "Jika kau membaca ini, berarti waktunya telah tiba. Jangan gunakan hakmu untuk membalas, tapi untuk membangun. Karena kebaikan yang paling kuat, lahir dari hati yang tetap tenang meski dihina." Air mata Raina tumpah. Tangis yang tidak perlu disaksikan siapapun. Karena itu bukan tangis dendam. Itu adalah tangis seseorang yang akhirnya dipercaya sepenuhnya. Pagi harinya, Raina memantapkan hati. Ia ingin bicara. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa ia juga punya suara. Bahwa harga dirinya bukan untuk diinjak sesuka hati. "Mas, aku ingin menemui ibu," ucapnya saat sarapan. Fathir mematung. "Kamu yakin? Nanti mereka kira kamu datang buat pamer." Raina menggeleng pelan. "Aku cuma ingin bicara baik-baik. Aku hanya ingin mereka tahu, aku bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena." Siang itu, Raina datang ke rumah besar keluarga Mahardika. Rumah yang dulu membuatnya merasa kecil dan tak pantas. Kini ia datangi dengan kepala tegak. Seorang pelayan membukakan pintu. Bu Lestari menyambutnya di ruang tamu. Tatapannya terkejut. Raina? Ada perlu apa, Nak?" Raina duduk perlahan.
Ia mengeluarkan satu map yang sudah ia ringkas isinya. Saya hanya ingin ibu tahu, ucapnya tenang, bahwa selama ini ada beberapa usaha keluarga yang sebenarnya sudah diwariskan oleh almarhum bapak ke saya. Ia menyerahkan map itu. Bu Lestari menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya membesar saat membaca isi dokumen. Ini benar. Suaranya tercekat. Raina mengangguk. Saya nggak akan mengubah apapun, Bu. Usaha ini jalan seperti biasa. Tapi mulai hari ini, saya akan lebih aktif. Saya akan terlibat. Bu Lestari menatapnya dalam. Ada syok. Ada takut. Mungkin juga malu. Ibu dulu memang enggak pernah setuju sama pernikahan kalian, ucapnya lirih. Ibu pikir kamu terlalu biasa. Tapi ternyata, ibu yang salah. Raina hanya diam. Dalam hatinya, ia tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin dihormati, sebagaimana ia menghormati orang lain. Hari itu, ia pulang dengan perasaan yang tidak bisa digambarkan. Bukan bahagia, bukan marah, tapi lega. Karena akhirnya, ia bisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan langkah tenang dan bukti nyata. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, angin perubahan mulai terasa di rumah besar keluarga Mahardika. Bukan hembusan yang menyapa lembut, tapi angin tajam yang memaksa semua orang untuk mengatur ulang posisi, cara pandang, dan ego mereka. Raina, yang dulu bahkan tidak diajak bicara dalam acara keluarga, kini duduk di ruang rapat utama, sejajar dengan Roy dan Liana. Bukan lagi sebagai istri dari Fathir, tapi sebagai pemegang saham aktif yang suaranya didengar dan datanya diperhitungkan. Tapi perubahan itu tidak membawa kenyamanan. Tatapan sinis masih hadir. Hanya kali ini lebih samar. Bisik-bisik tetap ada, namun lebih tertahan. Mereka tidak lagi meremehkan, tapi mulai mengatur strategi diam-diam. Dan Raina tahu, ia bisa merasakannya. Ketika perubahan posisi datang tanpa permintaan, maka lawan tidak selalu frontal. Mereka menyerang dari balik meja, dari layar laptop, dari memo-memo yang sengaja tertunda. Rapat mingguan keluarga kembali digelar. Hari itu, topik utama adalah ekspansi lini kuliner ke kota baru. Raina sudah menyiapkan proposal kerjasama dengan mitra terpercaya dari sektor logistik, hasil jaringan pribadinya dan Fathir. Presentasi berjalan mulus, data akurat, perencanaan rinci. Tapi di akhir sesi, Roy mengangkat tangan. Kami menghargai inisiatif Raina, ujarnya dengan nada halus yang palsu. Tapi kami juga menerima beberapa laporan bahwa staf di lapangan bingung dengan arahan yang datang dari dua pihak. Ini menimbulkan dualisme yang berisiko. Liana menambahkan, vendor yang biasa kerjasama dengan Roy dan saya merasa tak nyaman dengan perubahan mendadak. Mereka bilang, arahan Ibu Raina seringkali tak sinkron dengan perjanjian sebelumnya. Pak Anton, paman dari pihak ayah, mengangguk pelan. Mungkin Raina sebaiknya mundur sejenak dari operasional. Fokus sebagai komisaris pasif dulu. Kita tahu, latar belakang Raina bukan dari dunia usaha. Ruangan hening. Semua mata mengarah pada Raina. Sebagian menunggu ia membela diri dengan emosi. Sebagian lainnya siap menertawakan bila ia tersulut. Tapi Raina hanya tersenyum kecil. Ia membuka map biru yang ia bawa, lalu mulai membagikan salinan dokumen kepada semua yang hadir. Terima kasih, Pak De. Tapi sebelum saya beri tanggapan, izinkan saya memperlihatkan laporan ini. Para anggota keluarga mulai membaca lembar demi lembar. Ini adalah data operasional dari cabang Kota Baru dan cabang Seruni selama 2 bulan terakhir, sejak saya ikut terlibat langsung, jelas Raina. Keuntungan naik 11%. Efisiensi pengeluaran meningkat signifikan. Dan yang paling penting, vendor baru yang saya pilih menyelamatkan perusahaan dari markup harga bahan baku sebesar 30%. Suasana perlahan berubah. Liana pucat. Roy menelan ludah.
Raina melanjutkan dengan nada tenang, tapi menusuk. Vendor sebelumnya terbukti menaikkan harga karena afiliasi dengan perusahaan milik sahabat Buliana. Dan ini, saya lampirkan juga bukti rekening transaksi mereka yang ditelusuri oleh tim audit independen. Pak Anton yang tadi setuju dengan Roy, kini menunduk. Ia membuka ulang laporan itu, membaca ulang angka-angka yang terlalu terang untuk diingkari. Saya memang bukan dari keluarga saudagar, ucap Raina pelan. Tapi saya bukan orang yang akan diam melihat ketidakberesan dipelihara. Ruangan membeku. Roy mencoba membuka suara. Raina, kamu pasti salah paham. Tapi Raina mengangkat tangan, sopan namun tegas. Saya tidak menyudutkan siapapun. Saya hanya ingin menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Bukan dari orang luar, tapi dari kita sendiri. Tak ada yang berbicara. Suaranya terlalu tenang, tapi terlalu jelas untuk dibantah. Setelah rapat, Pak Anton menghampiri Raina di lorong menuju parkiran. Raina, maaf ya tadi Pak De sempat ikut mereka. Tapi setelah lihat laporanmu, Pak De akui, kamu lebih tajam dari yang kelihatan. Raina tersenyum. Saya cuma ingin keluarga ini jangan tumbang karena gengsi. Semua orang bisa jatuh. Tapi kalau jatuhnya karena kesombongan sendiri, itu bukan musibah. Itu kelalaian. Pak Anton mengangguk. Langkahnya pelan saat meninggalkan ruangan. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Fathir membuat teh hangat dan meletakkannya di meja. Kamu tahu, kenapa mereka masih menolakmu? Tanyanya pelan sambil mengaduk cangkir. Karena aku bukan bagian dari pola mereka, jawab Raina. Karena kamu enggak butuh pengakuan. Dan itu menakutkan bagi orang yang selama ini hidup dari validasi. Raina menatap suaminya. Ia tahu Fathir memahami semuanya, bahkan tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Aku enggak cari panggung, Mas. Aku cuma enggak mau diam saat hal-hal salah dibiarkan. Fathir mendekat, menggenggam tangan Raina erat. Dan itu yang bikin kamu beda. Beberapa hari kemudian, suasana perusahaan menjadi lebih canggung. Staf mulai hati-hati saat berbicara dengan Raina. Beberapa vendor yang dulunya bersikap arogan, kini justru menjadi lebih sopan, bahkan menawarkan kerja sama baru. Namun kabar angin beredar. Ada upaya dari Roy dan Liana untuk membentuk kubu di dalam manajemen. Menggerakkan loyalis lama. Membuat keputusan tanpa musyawarah. Semua dilakukan perlahan, diam-diam, tapi nyata terasa. Raina tetap tenang. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Tapi ia tahu, satu langkah besar harus segera dilakukan. Dan hari itu akan datang. Saat semua topeng akan jatuh. Dan suara yang selama ini dipendam, akan bergema lebih keras dari sebelumnya. Karena diamnya seorang Raina. Bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa badai akan datang. Dengan cara yang anggun. Pagi itu, langit kota tampak lebih biru dari biasanya. Tapi bagi sebagian orang di dalam gedung Mahardika Tower, warna langit tak cukup menenangkan gejolak yang tengah memanas di dalam dada. Hari itu adalah rapat besar tahunan pemegang saham. Seluruh petinggi keluarga, mitra bisnis strategis, hingga auditor independen akan hadir. Namun ada satu hal yang berbeda. Rapat kali ini akan membongkar laporan keuangan 5 tahun terakhir, termasuk satu transaksi yang selama ini disembunyikan. Raina berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dan rok panjang warna krem, tanpa make-up mencolok, tanpa aksesori berlebihan. Namun sorot matanya tak lagi sama. Tatapan itu tenang, tegak, dan mantap. Ia bukan lagi perempuan yang datang untuk meminta tempat duduk. Hari itu, ia datang untuk menyampaikan kebenaran. Fathir memandang istrinya dari pintu kamar. Sudah siap? Tanyanya. Raina mengangguk. Sudah dari kemarin. Mereka berangkat menggunakan mobil hybrid kecil mereka, melewati deretan mobil mewah yang berjajar di depan gedung rapat.
Beberapa wartawan terlihat memotret dari kejauhan. Namun tak satu pun dari mereka mengarahkan kamera ke mobil Raina. Dan itu justru yang membuatnya nyaman. Di dalam ruang rapat, suasana lebih formal dari biasanya. Roy duduk di sisi kanan. Liana di sebelahnya dengan setelan blazer mahal dan sepatu hak tinggi. Bu Lestari di ujung meja dengan batik mewah dan cincin zamrud besar menghiasi jari manisnya. Pak Anton, sebagai salah satu anggota senior keluarga, memimpin rapat. Satu demi satu agenda dibahas. Ekspansi, evaluasi manajemen, kinerja unit usaha. Semua berjalan datar. Sampai akhirnya, Pak Darto, auditor independen, berdiri dan menampilkan slide terakhir. Selanjutnya, kami akan memaparkan temuan penting berdasarkan audit tahun 2022. Di mana perusahaan nyaris mengalami kebangkrutan karena proyek properti yang mangkrak, ujarnya tenang. Semua mata mulai serius. Suasana berubah hening. Dalam masa krisis tersebut, ada suntikan dana sebesar 5 miliar rupiah. Tanpa bunga, tanpa perjanjian bagi hasil, yang masuk sebagai penyelamat keberlangsungan operasional perusahaan. Bisik-bisik mulai terdengar. Roy menoleh ke Liana. Liana tampak bingung. Pak Darto menatap seluruh ruangan. Dana ini tidak berasal dari bank. Tidak tercatat sebagai pinjaman resmi. Dan setelah ditelusuri, sumbernya adalah entitas pribadi atas nama Raina Zahra Mahardika and Partners. Ruangan membeku. Liana terdiam. Roy mendadak pucat. Bu Lestari mematung. Liana membuka suara dengan suara yang tak lagi stabil. Loh, maksudnya, dana itu dari kamu, Rain? Raina hanya menatapnya pelan. Waktu itu, semua sibuk saling menyalahkan. Aku hanya tidak ingin melihat ratusan karyawan kehilangan pekerjaannya. Anak-anak mereka tidak tahu harus makan apa kalau orang tuanya pulang tanpa gaji. Pak Anton berdiri perlahan dari kursinya. Jari-jarinya mengetuk meja, seolah menahan emosi. Jadi, waktu itu, kamu yang menyelamatkan perusahaan ini? Raina tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Satu anggukan kecil yang lebih keras dari ribuan teriakan. Di bawah meja, Fathir menggenggam tangan Raina. Tak berkata apa-apa. Tapi genggaman itu hangat. Seolah berkata, aku tahu ini berat. Tapi kamu tidak sendiri. Bu Lestari, yang sedari tadi diam, akhirnya membuka suara. Jadi, selama ini, kamu bukan cuma istri dari Fathir. Kamu penyelamat keluarga ini. Raina menatap ibu mertuanya. Suara yang keluar dari mulutnya tetap pelan, tapi tak bisa dibantah. Saya tidak pernah berniat merebut tempat siapapun, Bu. Saya hanya melakukan yang menurut saya benar. Setelah rapat, satu persatu anggota keluarga mulai menghampiri. Ada yang meminta maaf terbata-bata. Ada yang mencoba menjelaskan bahwa dulu mereka tidak tahu. Tapi buat Raina, itu semua tak lagi penting. Ia tidak datang untuk pengakuan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh tas mahal atau gelar panjang. Tapi dari bagaimana seseorang bersikap saat dihina. Dan bertahan saat direndahkan. Malamnya, mereka duduk di kafe kecil, tempat favorit mereka sejak zaman kuliah. Jauh dari sorotan, tanpa suara ramai, hanya lampu temaram dan secangkir kopi panas. Fathir memutar sendok kecil di gelasnya. Kamu sudah menang, Rain. Raina tersenyum. Aku enggak sedang bertanding, Mas. Aku cuma ingin hidup tenang. Dan malam itu, mereka pulang. Ke rumah yang tetap sederhana. Tetap penuh tawa kecil binar. Tetap sunyi dari pujian. Tapi nyaman karena kebenaran sudah berbicara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih ringan. Tak ada lagi cibiran tentang jilbab lusuh. Tak ada lagi komentar sinis soal tas tak bermerek. Yang ada justru undangan rapat, permintaan pendapat, dan senyum yang lebih tulus. Raina, duduk di sini ya. Di depan.
Kamu pasti bisa bantu kasih pandangan, ujar Pak Anton suatu sore. Raina tersenyum. Saya nggak enak, Pak De. Biasanya Mas Roy yang bicara. Justru Pak Anton menepuk meja. Kamu yang punya pengalaman menyelamatkan perusahaan. Kami butuh kepala dingin kamu. Di ujung ruangan, Fathir mengangguk kecil. Seolah berkata, itu waktumu, Rain. Dan untuk pertama kalinya, Raina tidak menolak. Tapi dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka lama yang belum sembuh. Masih ada permainan bayangan yang belum padam. Namun satu hal pasti, Raina kini bukan lagi perempuan yang bisa dianggap angin lalu. Ia adalah fondasi baru yang berdiri tenang, tapi mengakar kuat. Beberapa bulan setelah pertemuan besar itu, Raina kembali menerima sebuah undangan. Bukan rapat, bukan permintaan bantuan, tapi undangan resmi dari keluarga besar Mahardika untuk hadir dalam ulang tahun emas pernikahan Eyang Dirga dan Eyang Yati. Tapi kali ini, ada satu perbedaan yang membuat Raina terdiam cukup lama. Dalam undangan itu, bukan nama Roy, bukan nama Bu Lestari, dan bukan pula nama petinggi perusahaan yang diminta untuk membuka acara, melainkan namanya sendiri. Pembukaan acara oleh Ibu Raina Zahra Mahardika. Untuk sesaat, jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena tahu, inilah titik balik yang tak akan bisa mereka abaikan lagi. Pagi hari itu, Raina berdiri di depan cermin seperti biasa. Ia mengenakan baju biru langit polos dan kerudung putih bersih. Tanpa perhiasan, tanpa make-up mencolok, tanpa aksen berlebihan. Namun yang dilihatnya di cermin bukan lagi sosok perempuan yang dulu menunduk saat dihina. Kini, yang berdiri di balik bayangan itu adalah perempuan yang utuh, yang tahu siapa dirinya, dan tak butuh validasi dari siapapun untuk berjalan tegak. Fathir muncul di belakangnya. Sudah siap. Raina menatap bayangan suaminya di cermin dan mengangguk. Sekarang aku tahu, aku nggak datang untuk membuktikan siapa-siapa. Aku hanya datang sebagai diriku sendiri. Ketika mereka tiba di aula besar tempat acara digelar, suasana terasa berbeda dari dulu. Tak ada lagi tatapan mencibir dari ujung kaki sampai kepala. Tak ada lagi bisikan yang merendahkan dari balik kursi tamu. Yang ada justru tatapan hormat. Mata-mata yang menoleh bukan karena penasaran, tapi karena mengakui. Raina melangkah perlahan menuju podium kecil di tengah ruangan. Suara gamelan pelan mengiringi langkahnya. Lampu gantung berkilau di atasnya, tapi tidak lebih bersinar dari keheningan ruangan yang menunggu suaranya. Ia mengambil mikrofon dengan tangan yang stabil, lalu menatap seluruh hadirin. Selamat pagi semuanya, ucapnya tenang. Terima kasih telah hadir untuk merayakan momen indah ini. 50 tahun pernikahan Eyang Dirga dan Eyang Yati bukan hanya angka, tapi simbol kekuatan cinta dan fondasi keluarga yang kokoh. Suasana masih hening. Semua orang mendengarkan. Tak ada tawa. Tak ada sindiran, hanya diam, yang mengandung penghormatan. Raina melanjutkan, dari mereka berdua, kita belajar bahwa yang membuat keluarga bertahan bukanlah uang, bukan gelar, bukan status, tapi rasa saling menerima, dan saling percaya. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Dulu, saya datang ke keluarga ini sebagai orang asing. Saya tahu, banyak yang menganggap saya tidak pantas. Tapi satu hal yang selalu saya pegang sejak awal. Saya mencintai keluarga ini, bahkan sebelum mereka mencintai saya. Beberapa orang menunduk. Ada yang mengusap sudut mata. Dan saat itu, Raina membuka map kecil yang ia bawa. Mulai minggu depan, sebagian besar saham yang dulu saya pegang atas nama pribadi akan saya pindahkan ke atas nama yayasan keluarga, yang akan difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil. Pak Anton berdiri dari kursinya. Raina,
Kamu yakin? Kamu berhak atas semua itu. Raina menatapnya dan tersenyum lembut. Saya sudah cukup, Pak De. Saya tidak pernah mengejar kuasa. Saya hanya ingin keluarga ini utuh. Dan usaha keluarga ini bermanfaat untuk banyak orang. Bu Lestari berkaca-kaca. Di sampingnya, Roy tak lagi bisa menyembunyikan rasa harunya. Liana menatap meja tanpa suara. Fathir di kursi undangan, tersenyum padanya, seperti pelukan yang tak bersuara. Setelah acara selesai, Raina duduk sendirian di taman belakang. Tempat yang dulu jadi pelariannya saat dihina. Kini menjadi tempat untuk menenangkan hati setelah membuat keputusan besar. Fathir datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Sudah kamu kasih semua, katanya pelan. Raina mengangguk. Aku cuma simpan 1 perusahaan kecil. Itu pun untuk pendidikan Binar nanti. Fathir menatapnya lama. Kamu tahu, Rain, kamu bisa saja balas perlakuan mereka. Kamu bisa bikin mereka tunduk. Tapi kamu malah memilih untuk memberi. Raina tersenyum tipis. Aku nggak mau punya segalanya, tapi kehilangan hati, Mas. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar mengajaknya untuk menjadi penasihat utama yayasan. Raina menolak dengan halus. Biarlah yang muda-muda yang pegang. Saya cukup lihat dari jauh. Ia kembali ke dunia yang membuatnya bahagia. Berkebun, menulis resep, menyapu halaman, dan membawa bekal ke sekolah Binar setiap pagi. Menjadi ibu, menjadi istri, menjadi Raina. Yang dulu, tapi tidak lagi sama. Kini, saat ia berjalan kemanapun dalam lingkungan keluarga besar, mereka memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan karena ia kaya, tapi karena pilihannya, karena sikapnya, karena elegannya. Ia membuktikan bahwa elegan bukan soal harga pakaian atau ketebalan make-up, tapi soal bagaimana seseorang tetap berdiri anggun, meski pernah dihina berkali-kali. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Bu Lestari datang sendiri ke rumah kecil mereka. Tanpa supir, tanpa mobil mewah. Ia hanya membawa tas kecil, dan senyum canggung yang baru pertama kali muncul dalam hidupnya. Raina, boleh masuk? Tanyanya lirih. Raina membuka pagar, mempersilakan. Bu Lestari duduk di ruang tamu. Lama diam. Lalu akhirnya bicara. Kamu bawa Binar? Ibu kangen. Raina mengangguk. Nanti saya panggilkan. Bu Lestari menarik napas panjang. Kamu baik sekali, Raina. Ibu minta maaf ya. Mama dulu menilaimu hanya dari luarnya saja. Mama, salah. Raina menatapnya. Tak ada marah di matanya. Hanya pemahaman. Enggak apa-apa, Bu. Kadang, orang butuh waktu untuk melihat yang tak kasat mata. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Raina melihat Bu Lestari bukan sebagai ibu mertua yang dulu menyakitinya, tapi sebagai seorang ibu yang akhirnya pulang. Semenjak kunjungan Bu Lestari ke rumah kecil itu, banyak hal tak lagi sama. Bukan hanya dari cara bicara, tapi dari cara keluarga besar Mahardika memandang. Raina bukan lagi menantu dari Fathir, bukan pula sekadar pemegang saham utama. Ia telah menjadi poros, yang tenang, tapi kokoh, yang diam, tapi membentuk ulang arah keluarga mereka. Kini Bu Lestari tinggal berdua bersama Laras di rumah besar yang dulu penuh pesta, suara tawa, dan pamer kemewahan. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah sunyi. Sementara itu, rumah kecil milik Raina dan Fathir di pinggiran kota tetap seperti sedia kala, sederhana, tapi di dalamnya hangat, hidup, dan penuh tawa anak mereka, Binar. Pagi itu, Raina menyapu halaman seperti biasa. Matahari belum terlalu tinggi, dan angin sejuk membuat dedaunan menari ringan. Fathir sedang menyiapkan sarapan di dapur, dan Binar duduk di ruang tengah bermain boneka sambil tertawa kecil.
Tak ada kemewahan di rumah ini. Tak ada lukisan mahal. Tak ada sofa kulit atau lampu kristal. Tapi ada cinta. Ada kejujuran. Ada kedamaian yang tak bisa dibeli. Tiba-tiba terdengar suara klakson. Pelan, tapi berulang. Raina berjalan ke pagar. Membuka gerbang kecil itu. Dan tertegun. Di luar berdiri seorang perempuan. Menenteng kantong berisi buah dan selembar tas rajut. Bu Lestari. Tanpa mobil, tanpa pengawal, tanpa riasan tebal. Hanya dirinya sendiri. Dan wajah yang kini tak lagi tinggi dagunya. Raina. Katanya pelan. Boleh masuk. Raina membuka pagar tanpa banyak bicara. Bu Lestari duduk di ruang tamu. Menatap sekeliling rumah yang rapi dan bersih. Rumah kamu adem banget ya? Gumamnya. Dari luar kelihatan sederhana, tapi dalamnya penuh ketenangan. Raina tersenyum tipis. Bu, teh manis atau tawar? Manis aja, nak. Beberapa menit mereka duduk berdua, tanpa canggung, tanpa basa-basi. Hingga akhirnya Bu Lestari membuka suara. Kamu bawa Binar? Ibu kangen. Raina memanggil Binar yang langsung berlari memeluk neneknya. Bu Lestari memeluk cucunya erat. Matanya berkaca. Laras, yang biasanya tak pernah sudi berbasa-basi dengan Raina, kini duduk di samping ibunya, dan terdiam. Setelah Binar kembali bermain, suasana kembali hening. Bu Lestari menggenggam tangan Raina. Dan genggaman itu, kini hangat. Raina, kamu baik sekali. Ibu minta maaf ya. Ibu terlalu lama buta. Raina mengangguk. Enggak apa-apa, Bu. Kadang orang butuh waktu untuk melihat yang tak kasat mata. Bu Lestari mengangguk sambil menunduk. Kalau kamu enggak datang dulu ke keluarga ini, mungkin kami semua masih hidup dalam bayang-bayang gengsi. Raina menatap langit-langit rumahnya yang sederhana. Matanya tenang. Saya nggak pernah datang untuk mengubah siapa-siapa, Bu. Saya cuma ingin hidup tenang, dihargai sebagai manusia, enggak lebih. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, Bu Lestari tak hanya menatap menantu perempuannya, tapi menghormatinya. Beberapa bulan kemudian, saat perayaan Hari Keluarga, semua berkumpul di taman belakang rumah besar keluarga Mahardika. Tenda putih berdiri, meja-meja bundar berjajar, dan di tengah taman itu, anak-anak kecil berlarian, tertawa, bernyanyi, dan salah satunya duduk di pangkuan Raina. Binar. Raina bercerita pelan, dikelilingi para keponakan dan cucu-cucu dari keluarga besar. Ia tidak bercerita tentang uang, tidak juga tentang saham atau bisnis. Ia bercerita tentang harga diri. Aku dulu dihina, dianggap nggak pantas, ucapnya pelan. Kenapa tante nggak marah? Tanya keponakan kecil yang duduk di pangkuannya. Raina tersenyum. Karena kalau aku ikut marah, ikut balas, aku tak akan berbeda dari mereka. Tapi kalau aku bertahan, dan tetap baik, aku akan jadi perempuan yang mereka ingat, seumur hidup. Dari kejauhan, Bu Lestari duduk di bangku taman, memperhatikan Raina dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi penuh penghakiman, tapi penuh bangga. Ia tidak lagi mempermasalahkan jilbab polos yang Raina kenakan. Tidak lagi menuntut Raina tampil sesuai standar keluarga. Karena kini ia tahu, standar terbesar adalah ketulusan hati. Dan diam-diam, ia berbisik dalam hati. Terima kasih, Raina. Terima kasih karena telah menjadi warisan terbaik bagi keluarga yang nyaris kehilangan arah. Karena kadang, perempuan paling kuat, bukan yang bersuara paling lantang, tapi yang tetap tersenyum, meski pernah diinjak berkali-kali. Hari itu, saat matahari mulai tenggelam dan langit menjingga, Raina duduk sendiri di bangku taman, menghadap barisan bunga yang ditanamnya sendiri. Fathir mendekat, membawa 2 cangkir kopi.
Mereka duduk berdampingan, tak perlu bicara. Hanya ada diam. Tapi diam yang tak kosong. Diam yang mengandung pengertian. Dan dari dalam rumah, suara Binar terdengar memanggil. Mama, aku haus. Raina berdiri, melangkah masuk, sambil tersenyum, sambil berkata dalam hati, aku pernah dihina, ditarik jilbabku, dianggap pembantu, tapi aku tidak membalas. Aku hanya menunjukkan. Dan akhirnya, mereka mengerti. Hampir setahun telah berlalu sejak hari jilbab itu ditarik. Sejak hinaan berubah menjadi hormat. Sejak tatapan sinis digantikan tatapan penuh harap. Raina kini tak lagi menghadiri semua rapat. Tak lagi duduk di jajaran direktur. Ia tetap pemegang saham. Tapi memilih mundur dari hiruk-pikuk operasional. Bukan karena menyerah. Tapi karena tahu, ia sudah cukup. Ia sudah menyampaikan suara. Dan suaranya telah didengar. Hari itu, ia kembali ke gedung Mahardika Tower. Bukan untuk memimpin, tapi untuk berpamitan. Ia melangkah masuk ke ruang rapat. Dengan langkah yang ringan, dan senyum yang tenang. Semua orang sudah duduk. Roy, Liana, Bu Lestari, Pak Anton, dan seluruh jajaran keluarga besar. Assalamualaikum, ucap Raina pelan. Waalaikumsalam, jawab mereka hampir serempak. Tapi kali ini, tak ada nada sinis. Tak ada basa-basi yang dipaksakan. Raina duduk, membuka map kecil berisi dokumen terakhir yang ia tanda tangani semalam. Terima kasih sudah menerima saya selama setahun ini. Banyak hal yang saya pelajari, banyak pula yang sudah kita lewati bersama. Tapi hari ini, saya ingin menyampaikan keputusan saya. Semua menatapnya. Saya resmi mundur dari jajaran aktif manajemen. Saya tetap menjadi pemegang saham. Namun saya tidak akan lagi terlibat dalam operasional harian. Roy mengernyit. Kenapa baru sekarang? Justru kamu mulai diterima. Sekarang malah kamu pergi. Raina tersenyum tipis. Karena saya sudah cukup. Saya tidak datang untuk berkuasa. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa diukur dari tas, sepatu, atau gelar. Saya datang untuk membuka mata kalian. Dan sekarang, mata kalian sudah terbuka. Liana menunduk, tak berkata apa-apa. Pak Anton mengangguk kecil. Bu Lestari menatap Raina lama, lalu perlahan berdiri dan mendekatinya. Ibu mengerti, katanya lirih. Dan ibu bersyukur kamu datang dulu ke keluarga ini. Raina mengangguk. Tak ada air mata. Tak ada tangis. Hanya keteguhan yang sudah tak bisa digoyahkan lagi. Setelah rapat, Raina keluar dari gedung tinggi itu. Tak ada sorak. Tak ada peluk perpisahan. Tapi di parkiran, Fathir sudah menunggunya. Berdiri di samping mobil kecil mereka. Kamu yakin, Rain? Tanyanya lembut. Raina mengangguk. Yakin. Karena sekarang, aku sudah benar-benar pulang. Mereka melaju menyusuri jalan kota. Kembali ke rumah kecil yang tak pernah meninggi karena jabatan. Tak pernah menyombongkan emas di leher atau pergelangan tangan. Tapi selalu penuh tawa kecil, cangkir teh, dan pelukan hangat di sore hari. Malam itu, Raina duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia membuka buku hariannya, menulis pelan-pelan. Aku pernah dihina, ditarik jilbabku, dianggap miskin, tak pantas, dan tak tahu malu. Aku pernah dijadikan bahan tawa oleh orang-orang, yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalku. Tapi aku tidak marah, aku tidak membalas. Aku hanya diam, lalu berjalan. Dan ketika waktunya datang, aku tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Kini, aku tak butuh pengakuan, tak perlu pujian, karena aku sudah menjadi diriku sendiri. Dan aku tahu, menjadi elegan, bukan soal balasan, tapi tentang tetap berjalan.
meski pernah dihancurkan.